Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Jelang laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024, Ibunda kiper Timnas Indonesia Hernando Ari berharap agar tim Garuda Muda mendapatkan juara 3 dan lolos ke Olimpiade Paris mendatang. Ibunda Hernando Ari, kiper Timnas Indonesia U23, Erna Yuli Lestari, mengaku sudah tidak berharap banyak setelah kekalahan Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Meski demikian, jelang pertandingan melawan Irak untuk perebutan juara ketiga, ia tetap berdoa agar Hernando dan kawan-kawan berhasil menjadi juara ketiga dan mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Erna Yuli Lestari juga berharap tim Garuda Muda bermain bagus dan mendapat perlakuan yang adil dari wasit memimpin pertandingan. Harapannya dari timnas U23 itu kan tetap pengen berusaha yang terbaik buat Olimpiade ini ya Mas ya, supaya ini diberi kemudahan, kelancaran untuk memenangkan. Sebagai orang tua, Erna Yuli terus mendoakan Hernando Ari dan berharap putranya bersama Timnas Indonesia bisa terus melaju ke kancah internasional. Dari Blora, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan harapan yang sama juga diungkapkan oleh Surati, orang tua bek Timnas Indonesia U23 Pratama Arhan. Surati berharap Arhan dan skuad Garuda Muda menang melawan Irak dan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jelang laga Indonesia melawan Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia U23, Surati, ibu Pratama Arhan, berharap anaknya dapat memenangkan laga. Surati berharap skuad Garuda Muda bisa melumpuhkan kekalahan dari Uzbekistan dan fokus untuk menang dari Irak demi peringkat ketiga. Selain itu, kemenangan malam nanti juga memastikan satu tiket bagi Timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Kita harus optimis menang Mas ya, apapun nanti hasilnya, yang penting kita tetap berdoa, kita tetap kasih support buat anak-anak supaya nanti pertandingannya dia juga lebih baik lagi dan lupakan pertandingan yang kemarin, kita song-song pertandingan yang ke depan, insya Allah kita menang. Mengalahkan Irak bukan perkara mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Timnas Indonesia diharap bisa bermain solid dan mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk menyaksikan mereka di Olimpiade untuk pertama kali. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana suasana persiapan jelang acara nobar Timnas U23 kontra Irak. Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di area Monas, Jakarta. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan di Monas untuk nobar Indonesia versus Irak malam nanti? Ya, selamat sore Aldi dan juga pemirsa. Sejauh ini persiapannya sudah sangat matang, meskipun di belakang saya mungkin dapat terlihat saat ini masih banyak sekali petugas yang masih melakukan pengecekan dan juga pemasangan untuk LED yang tersedia. Dan untuk gelaran nonton bersama yang akan dilaksanakan jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat atau lebih tepatnya setengah 11 malam nanti, dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sebanyak 6 LED dan nantinya di kawasan tempat saya melaporkan ini pemirsa, di sini adalah tempat untuk masyarakat berkumpul untuk menyaksikan perjuangan dari skuad Garuda Indonesia yang akan melawan Irak. Dan nanti diprediksi akan ada sebanyak lebih dari 15.000 masyarakat yang akan memenuhi kawasan Monas ini. Dan nanti kawasan Monas ini akan ditutup dan akan dilakukan pensterilisasi pada jam 6 sore. Meskipun saat ini mungkin yang terlihat masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang terparkir, namun nantinya di area ini tidak akan ada lagi kendaraan-kendaraan yang terparkir. Dan saat ini juga sudah ada panggung yang sudah tersedia. Nantinya panggung ini akan dipakai untuk tamu VVIP yang akan hadir untuk melakukan nonton bersama dengan masyarakat. Dan infonya memang akan ada Presiden Joko Widodo, namun kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi apakah nantinya Presiden RI akan hadir di tempat ini. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama nanti perjuangan dari tim Garuda Indonesia melawan Irak, karena seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia bertemu dengan Irak tak hanya kali ini saja. Indonesia bertemu dengan Irak sudah 8 kali, 7 kali mengalami kekalahan dan 1 kali seimbang.
yaitu 0-0 dalam Piala Kepresidenan di tahun 2000. Dan untuk itu mungkin ini akan menjadi tantangan yang besar sekali untuk para tim Garuda Indonesia untuk melawan Irak, dan nantinya apabila menang, Indonesia secara otomatis akan mendapatkan kartu ataupun tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Namun jikalaupun nanti kalah, Indonesia masih bisa mendapatkan tiket Olimpiade melalui liga atau play-off yang nantinya akan diadakan untuk antar federasi yang mengharuskan Indonesia melawan perwakilan dari Afrika. Mari kita nantikan bersama-sama Aldi dan juga pemirsa, apakah pertemuan Indonesia ke-9 kalinya bersama Irak ini akan menjadi rekor sejarah untuk persepak bolaan Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Ayu Pratiwi, diperkirakan ada 15.000 masyarakat yang akan melakukan nobar di kawasan Monas nanti malam. Terima kasih Ayu atas laporan Anda, dan pemirsa yang masih bingung mau nonton kemana bisa langsung ikut Ayu ke Monas ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, dukungan tim nasional Indonesia datang dari seluruh masyarakat, tak terkecuali komedian Komeng. Untuk timnas kali ini betul-betul mengejutkan. Saya curiga ada kerjasama dengan PLN karena permainannya seperti ada sengatan-sengatan listrik. Jadi cukup mengejutkan buat para penggemar sepak bola Indonesia. Waduh, hebat. Apalagi yang menakjubkan buat saya, bisa mengalahkan Korea. Kalau untuk kemarin-kemarin lawan Uzbek, nggak apa-apa itu. Tenang aja. Nanti lawan Irak. Mudah-mudahan menang. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong. Saya sudah memberikan formasinya 6-4-2, 2 penyerang, 4 bertahan, yang 6 kiper. Masa aja kebobolan kiper yang 6. Ini diberitakan katanya asisten wasitnya yang kemarin nih, pada saat timnas melawan timnasnya Irak nih. Tenang aja, asisten wasit rumahnya udah saya kunciin, nggak bakalan dia nongol di lapangan. Buat Rizky Ridho mendapatkan kartu merah, menurut saya itu kesalahan dari wasit. Rizky Ridho tidak pantas mendapatkan kartu merah. Pantasnya itu mendapatkan kartu ucapan selamat. Harapan saya untuk timnas semoga bisa terus dan melaju ke Olimpiade. Wah, kapan lagi nih Olimpiade? Selama ini yang saya tahu Olimpik. Proses evakuasi warga korban erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih terus berlangsung. Kamis pagi, kapal Lokong Banua telah mengangkut 621 orang yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan orang dewasa. Sementara itu, pemerintah Kota Bitung sudah menyediakan ambulans untuk mengungsi yang sakit dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara menurunkan pengungsi yang dievakuasi dari Tagulandang itu sesuai dengan data yang sudah didaftar di atas kapal maupun sabandar yang ada, itu dari rencana 628 orang yang ada di atas kapal, untuk pengungsi adalah 621 orang. Sebagian besar warga yang mengungsi akan tinggal bersama keluarga yang ada di Bitung dan Manado. Namun, bagi yang belum mempunyai tujuan akan diberikan tempat sementara oleh pemerintah Kota Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal wisata yang mengangkut 26 wisatawan mancanegara dan domestik terbakar saat berlayar menuju Pulau Komodo. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi dengan selamat, namun kapal ludes terbakar. Dan informasi ini juga akan sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Sore edisi hari ini. Saya Aldi Hawari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Inilah detik-detik kapal wisata Sea Safari 7 yang mengangkut 33 penumpang dan anak buah kapal terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuju Pulau Komodo. Api dengan cepat menghanguskan badan kapal akibat angin kencang di sekitar perairan Pulau Pengah. Akibat insiden ini kapal ludes terbakar. Beruntung 17 wisatawan mancanegara dan 9 wisatawan domestik serta awak kapal berjumlah 7 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan bersama personil kapal wisata lainnya di sekitar lokasi. Diduga sumber api berasal dari hubungan arus pendek di kamar mesin kapal. Pelaksanaan evakuasi